Hey guys, this is another video for rumah buat Nucha. Rumah yang gue bangun 2 tahun ini yang lebih dari 50%-nya dari luas temboknya menggunakan teknologi ini. Yes, ini adalah Tostem Part of Lixil. Kita akan bahas kusen aluminium. Suatu bentuk teknologi yang beda di channel ini. Layak dibahas karena teknologi ini benar-benar ngaruh ke keseharian kita. Oke gini, jadi gue mau mundur dulu ke 2 tahun ke belakang. Waktu mau bangun rumah ini bareng Ago Architects, Nucha udah spesifik ngomong ke Gaby, dia tuh lead arsiteknya di Ago. Aku mau rumah yang banyak kacanya. Gue pengen punya taman yang bisa gue pandangin. Gitu, kita berdua, well, ada sukanya sama taman lah. Langsung dong, gue riset. Yang Nucha mau emang terlihat cantik. Cantik banget malah. Bikin ruangan terasa luas dan bikin ruangan indoor terasa asri karena bisa dapat suasana luar kayak yang sekarang ini. Tapi bukan tanpa tantangan ya, banyak challenges-nya. Rumah dengan kusen aluminium harus memikirkan beberapa hal. Air, artinya jangan sampai bocor. Suara, artinya jangan sampai berisik. Angin, artinya wah ini harus gue jelasin lebih dalam lagi nanti. Dan yang terakhir udara, apalagi tinggal di Jakarta ya. Ini penting untuk nggak ngasih udara kotor masuk sama sekali. Gue menemukan satu produk yang udah pas banget jadi pilihan gue. Kalian yang follow IG gue udah akan tahu ini produk. This is Tostem Part of Lixil. Produk asal Jepang yang udah 100 tahun jadi juara di industri aluminium ini. Begitu gue datangin ke showroomnya yang di Sleepy, gue langsung naksir sama salah satu jenis produknya yang namanya Grants. Grants itu seri premium dari Tostem. Gini, gue coba jelasin dulu pertama dari looks-nya. Lo lihat deh cara nutup Grants. Karena menggunakan teknologi yang beda, dia bisa bikin bezel. Weh, anak smartphone nyebutnya bezel nih. Bezelnya cuma 35 mm. Tipis banget. Kok bisa? Karena penutupan pertemuannya itu nggak lagi sebelah-sebelahan kayak gini nih. Kayak tep. Tapi dia akan bertumpuk. Kelihatannya jadi slim banget. Pinter juga ya. Lihat deh, kaca gue jadi semakin gede kelihatannya. Meski kusen ini terlihat tipis dan bezelless, kita nggak perlu ragu lagi sama kualitasnya karena Grants by Tostem ini udah lulus uji JIS dan ASTM. Nggak semua kusen aluminium ini lolos dengan standarisasi tersebut loh. Terus yang bikin kami lebih tenang lagi, seluruh proses pengerjaannya juga dilakukan oleh mesin pabrik. Jadi dia pabrikan sehingga presisinya dapet, oke? Nah, dia juga udah melalui testing center yang cuma ada 4 di Jepang. Dan Tostem memiliki salah satunya yang pastinya sudah terverifikasi. Kusen aluminium ini juga udah melalui tes buka tutup hingga 10.000 kali. Tes penyinaran cahaya dan tes benturan sebelum akhirnya mendarat di sini di rumah buat Nucha. Terus lihat deh warnanya. Ini pilihan kita warnanya namanya Shine Grey. Cocok banget sama keseluruhan desain dari rumah gue. Ya setidaknya menurut kita lah ya. Grants ini dapat jaminan warna awet sampai 10 tahun karena pakai teknologi anodized text guard. Dia lebih tahan goresan, mudah dibersihkan, dan bikin makin cakep. Nah, tapi 2 alasan tadi estetika dan itu bagus sebenarnya. Tapi bagaimana dengan fungsionalnya? Grants ini menjawab 4 hal yang gue khawatirin di awal tadi. Air, cek. Gini, tingkat anti rembesnya Grants ini mencapai ASTM E300-300PA. Ini udah lebih dari cukup. Penting banget biar nggak bocor. Tapi walaupun udah anti rembes, kita tetap harus tahu juga pembuangan airnya di bagian bawahnya tuh kayak gimana. Nih lihat nih. Tostem ada double barrier drainage systemnya. Dari atas, air dihalangi masuk ke bagian dalam, dan kalau sampai ada yang masuk, dia akan ngalir lagi keluar. Dari bawah, air dari luar itu nggak akan mampu dorong ke atas. Itu yang dimaksud dengan double barrier. Sistem drainase bertingkat. Nah, kalau masih ragu sama performanya, Tostem ngasih 5 tahun garansi sistem dan performa. Yang kedua, suara. Cek. Nah, kalau ini penting buat gue, apalagi yang bikin konten. Suara luar tuh sering banget ganggu take gue. Kadang ulang karena suara motor misalnya. Kadang ulang karena suara, ya banyak deh lo tau lah ya suara-suara apa yang ada di luar lah. Nah, Grants ini menjanjikan menghadapkan sekitar 25 desibel. Gimana cara buktinya? Gampang. Kita taruh mic di luar dan di dalam. Alat ukurnya itu ada di luar dan di dalam. Kita lihat seberapa lebih kedap dengan berada yang di dalam dibanding dengan yang di luar.
Nah, ketebalan kaca gue pilih adalah 10 mm. Sebenarnya kalau budgetnya lebih, bisa dengan ketebalan kaca 12 mm, atau kalau memang fokus pengen full banget kedap suara, lo bisa pakai laminated glass, 2 lapisan kaca, jadi kacanya 2, dan di tengahnya ada PVB. Nah, kalau fokus ingin menjaga suhu ruangan biar adem dan menolak panas dari luar, bisa pakai insulated atau double glazing. Jadi 2 lapisan kaca yang di tengahnya itu ada gap udara, lo pakai 2 kaca. Iya, tapi ya budgetnya ya lebih lah. Gue belum. 3. Angin. Cek. Ini sebenarnya lebih bisa dites di gedung tinggi sih ya, karena kalau semakin kita tinggal di tempat yang tinggi, dia akan tekanan anginnya tuh makin keras. Tapi kan gue cuma sampai lantai 2,5 ini, lantai 3 lah ya. Jadi sepertinya agak susah untuk membuktikan ini. Tostem menyebutkan ini tahan hingga 2000 PA. Kalau dibandingkan lebih dari sekitar 60 meter per second. Kenceng itu. Yang gue rasain selama beberapa bulan pemakaian di tengah cuaca Jakarta yang ya kebetulan musim hujan ini, ada angin, dia jendela tuh nggak geter saat diterpa. Ada tekanan angin, itu nggak ada suara-suara aneh-aneh, sehingga lebih safe dan nyaman. Yang keempat, udara. Cek. Nah, beda sama angin, ini gue khusus ngomongin di kualitas udara. Yes, kita tinggal di udara Jakarta ini sering banget yang ngadepin kualitas udara yang mungkin agak kurang. Makanya kerapatan aluminium ini penting banget untuk mengatasi ini. Jadi kita terlindungi dari udara kotor. Buka jendela, iya bagus, tapi kalau udaranya memang lagi bagus aja, kita monitor dulu tuh. Oke, secara estetik, fungsi, budget, masuk. Dan setelah gue tinggalin ini rumah selama 2 bulan terakhir, gue nyaman banget buka nutupnya. Walaupun besar kayak gini, dia kerasanya tuh tetap ringan, halus, dan kedapnya kerasa banget pas kita tutup. Rumah terasa luas karena seperti menggabungkan rumah dengan area tamannya. Asri banget. Wait, iya. Gue tahu pikiran kalian, rumah dengan banyak kaca pasti panas. Ada benarnya, tapi arsitek gue juga udah mikirin itu. Rumah gue banyak kacanya ini di bagian tengah, sehingga nggak kena direct sunlight, timur atau barat. Dan begitu dibuka pintu dan jendelanya, udaranya tuh flowing. Ruang tamu segede gini aja, sehari kita cukup nyaman dengan nyalain cuma 1 AC aja. Dan kalau udara lagi bagus, kita buka deh, dan tanpa AC. Nah, yang bisa gue jamin bagus lainnya adalah Grants ini menjamin nggak ada hantu. Ya, mengurangi potensi sudut bakekok. Nggak deh, gini. Maksudnya gimana? Kusen aluminium yang berlubang atau setidaknya yang kualitasnya kurang akan menimbulkan suara yang menyerupai hantu. Itu loh. Sebenarnya itu bukan hantu sih, tapi itu adalah udara yang masuk lewat celah-celah tipis itu. Ini gue jamin setelah 2 bulan tinggal, hampir 3 bulan itu nggak ada. Karena saking rapatnya, polutan aja nggak bisa nembus. Apalagi udara biasa yang bikin muncul suara-suara mistis tadi, suara hantu tadi. So, gimana? Any questions? Bisa gue jawab di kolom komentar, atau kalau mau lihat lebih banyak penampakan rumah ini, bisa follow akun @rumahbapakIbu di Instagram. Baru gue bikin. Atau kalau tertarik ngobrol sama Tostem, silakan follow @tostem_indonesia di Instagram, atau main-main ke showroomnya di alamat yang gue tulis mungkin di deskripsi ini bisa. Ngobrol-ngobrol aja dulu, tanya-tanya. Pilihannya banyak. Mereka juga oke banget selama ini ngejawab pertanyaan gue. Gitu. Oke, udah dulu ya. Sampai ketemu di video rumah buat Nucha berikutnya. Bye now. Be nice.